Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim ma'rifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam edisi yang ke-34. Yang kita angkat adalah kesamaan dan perbedaan dari akal dan roh. Tentang ini banyak simpang siur, mengiranya roh itu ya akal, mengiranya akal itu ya roh. Karena badan kasar yang berupa otot, tulang, daging, dan darah, itu di baliknya ada yang menggerakkan. Kemudian ada namanya akal yang itu tidak bisa terlihat, tapi bisa dirasakan, bisa mengolah dan sebagainya. Maka mengiranya jasmani yang badan kasar, sedangkan yang selain badan kasar itu dianggap badan rohani. Padahal kita di dalam diri manusia ada dua dimensi, yaitu jasmani dan rohani. Maka di manakah letak akal, di manakah letak rohani, itu hampir semuanya itu rancu, simpang siur, dan tidak tahu batasnya. Dalam hal ini, persamaan akal dan roh adalah keduanya adalah alat pembaca gelombang kesadaran. Perbedaannya adalah akal itu di dimensi dunia, dan roh ada di dimensi akhirat. Akal ada di badan jasmani sebagai alat kesadaran di badan jasmani, sedangkan roh adalah alat pembaca gelombang kesadaran di badan rohani atau alam halus. Rasanya orang memakai akal di dunia itu sama persis dengan orang memakai roh di akhirat. Persis. X per X sama dengan Y per Y. Nilainya sama dengan 1 sama dengan 100%. Tapi akal dan roh beda gelombang, beda dimensi. Contohnya begini. Alat kesadaran dimanapun, maka ketika akalnya nyata, akalnya fungsi, dan panca inderamu jalan, maka disebut alam nyata atau alam konkret. Seorang yang mimpi, di alam mimpi, rasanya nyata. Karena saat mimpi itu, di alam mimpi, akalnya jalan dan panca inderamu fungsi. Maka rasanya nyata. Padahal itu hanya mimpi jika dilihat oleh orang lain yang orang itu tidak lagi sedang tertidur. Maka orang yang terjaga itu bisa tahu kalau si fulan itu sedang mimpi, makanya menggigau saat dia tidur. Orang ini yang melihat itu ada di alam nyata. Dia punya akal, dia punya panca indera. Tapi jangan salah, orang bermimpi yang saat mimpi tadi, yang saat tidur, dia pun merasa nyata. Dia punya akal, dia punya panca inderanya fungsi. Mimpi dalam mimpi rasanya kenyataan. Demikian juga saat tersadar, hidup di alam dunia ini rasanya seperti nyata. Demikian juga nanti ketika kita naik ke dimensi lebih tinggi di atasnya dunia, maka kita pun akan merasakan kenyataan lagi. Yang patokannya apa? Tadi akalmu jalan, panca inderamu fungsi. Tadi seperti di awal kami sampaikan, persamaan akal dan roh itu sama-sama pembaca gelombang kesadaran. Pembaca gelombang. Artinya itu identik dengan kiasnya adalah berupa alat. Nah, misalkan begini. Akal itu pembaca gelombang di dimensi 3G atau dunia, ruang, dan waktu. Sedangkan roh adalah alat pembaca di dimensi di atasnya dunia, di atasnya ruang dan waktu, atau alat pembaca di alam akhirat. Maka
rasanya akal dibanding dunia akan sama persis dengan roh dibanding akhirat. Badan kasar dengan akal, dengan alam dunia, rasanya persis seperti badan halus, di alam akhirat. Nah, untuk masuk ke dimensi roh, itu nggak sembarangan. Orang itu mesti tersadar dari kehidupan dunianya. Artinya mesti terputus, terhenti dulu. Sama seperti seorang yang tidur, untuk masuk ke alam nyata, dia mesti bangun dari tidurnya dulu. Baru bisa sadar masuk ke alam dunia, baru dia menyadari bahwa mimpinya tadi hanyalah fata morgana. Demikian juga untuk masuk ke dimensi roh, manusia itu mesti ada dua pilihan. Mati dulu atau dimatikan dan dihidupkan lagi karena lewat jembatan khusus. Akal itu hanya sebatas dunia. Gak percaya? Ini logikanya. Selama akalnya jalan, dunianya terkembang. Mewujud sebagai panca indera. Itu virtual, hologram, yang menjadi nyata karena karma kita sendiri. Itu kausalitas semua. Tapi menjadi nyata karena terbaca oleh panca indera dan terbaca oleh gelombang kesadaran akalmu. Sehingga menjadi alam kenyataan. Tetapi itu menjadi mimpi atau alam fata morgana ketika kau mati. Maka kau rasanya bangun dari tidur. Seperti itu. Tapi jika engkau belum terupgrade 4G atau gelombang 4G yang sebelumnya kau hanya ada di gelombang 3G, tetapi kemudian mati, harus mau nggak mau masuk ke gelombang lebih tinggi, alam lebih tinggi yaitu alam akhirat. Engkau nggak punya support gelombang 4G, maka engkau akan merasakan derita yang minta ampun. Makanya kalau bisa ditempuh atau mencari upgrade gelombang saat di dunia, kenapa nggak dicari? Itulah yang dimaksud di Asyura 52, yaitu orang itu di-upgrade gelombang. Ditanamkan nur iman dan nur kitab, yang itu prakteknya ada di alam roh. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab, pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kolbunya, dan ditanamkan nur dzikrullah. Dibersihkan dulu kolbunya, kemudian ditanamkan nur. Itulah untuk manusia itu bisa membaca alam kesadaran yang lebih tinggi. Artinya dia di-upgrade gelombang. Gelombang pun demikian, nggak cuma di 4G nanti, 4G, 5G, 6G, 7G, dan sebagainya. Sampai nanti unlimited. Artinya, orang yang bisa menembus akhirat adalah orang yang dibaiat, tetapi merasakan selepas baiat itu sama persis dengan bangun dari tidur. Yang sebelumnya dia ada di gelombang 3G, alamnya adalah alam jaringan 3G, klop menjadi kenyataan. Maka saat dia dibaiat, maka saat bangun dari baiatnya, dia merasakan tidak ubahnya bangun dari tidur. Masuk ke alam 4G, tapi karena dia telah terupgrade gelombang 4G, maka klop, maka alam kubur menjadi alam kenyataan kembali. Demikian juga barzah menjadi kenyataan kembali, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tadi kami sampaikan batas dunia adalah batas akalnya. Karena saat hilang akal sadarmu, maka hilang seluruh duniamu. Engkau yang laki-laki pun nggak ada. Engkau yang punya anak istri nggak ada, pekerjaan atau apapun itu sudah nggak ada semua. Hilang semua dunianya. Seiring dengan hilang akal sadarnya. Maka batasnya dunia adalah sebatas akal sadarmu saja. Itu saja. Sedangkan alat untuk naik ke kesadaran di atas dunia, engkau mesti memakai roh. Yang itu sama persis rasanya dengan akal. Kamu nggak tahu bedanya, sama namanya alat membaca gelombang kesadaran, tapi beda dimensi. Kalau akal, pusat kontrolnya di badan kasarmu ada di otak, tapi roh, pusat kontrolnya ada di badan halusmu,
Yang itu ada di baliknya kolbu. Di mana itu? Belum bisa kami sampaikan di sini, karena itu tentang rahasia dari Tarikatullah. Jadi yang jelas tadi ya, persamaannya yaitu sama seperti piringan hitam dan kaset, itu sama-sama pembaca gelombang musik misalkan. Maka piringan hitam bisa mentransfer, translate yang awalnya berupa piringan hitam, kemudian dibaca oleh box piringan hitam, maka muncullah lagu. Demikian juga kaset, bisa membaca yang ada di baliknya pita kaset, tertransfer, tertranslate menjadi lagu. Demikian juga dengan CD. CD player bisa mengurai, mentransfer, mentranslate sesuatu yang ada di baliknya CD. Demikian pula DVD, demikian pula flash disk. Artinya apa? Jika masing-masing alat itu klop dengan pembaca gelombangnya dan jaringannya dan alamnya, maka semua rasanya seperti lagu yang sama. Jika keluarnya dari stasioner, sound speaker yang sama, maka seolah-olah rasa yang sama. Padahal box piringan hitam dengan kaset, dengan tape ya, maaf ya, dengan tape, dengan CD, dengan DVD player, dengan flash disk, dengan apa, itu masing-masing beda dimensi, walaupun kedengarannya, lagunya itu seolah-olah sama. Itulah. Jadi yang bijaksana menyimpulkan antara bedanya akal dan roh. Itu beda dimensi, tapi rasanya sama. Samanya itu ketika engkau klop dengan alammu dan engkau sudah punya alat pembaca gelombang sadarmu. Maka piringan hitam tidak mungkin bisa dibaca di tape, kaset pun tidak mungkin bisa dibaca di CD player dan sebagainya. Dunia hanya bisa dibaca dengan akal, dan akal tidak bisa membaca dimensi akhirat. Alatnya harus beda, karena dimensi beda, gelombang kesadarannya pun berbeda. Mudah-mudahan manfaat. Salam ta'lim ma'rifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Jangan lupa ikuti uraian kami di macam-macam medsos. Bagi yang niat serius ingin belajar, silakan hubungi admin. Bantu share uraian-uraian kami kemana-mana agar banyak yang tercerahkan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka man nubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.